yakin kita kepada Allah. Falyastajibu li. Asal roh obat plastikna, asal roh obat plastikna. Ada 2 bulan besok ni bayi maru ustaz plastiknya mau meniraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala ar-rahmata wal maghfirata was salamata was sihhah wal afiyata alaina fi hadzal bait. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Kita dapat berkumpul di rumah ahli bait sekeluarga untuk mengadakan majelis ta'lim dan silaturahim. Alhamdulillah, salawat dan salam keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Salam hormat kepada ibu-ibu perumahan Asri Dewarna. Asri. Nomor 24 Asri 1. 24 Asri 1. Kota Padang Sidempuan, ahli bait sekeluarga, semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ditanyakan kepadamu wahai Muhammad, di manakah Tuhan itu, maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat, katanya. Bagaimana kedekatan Allah kepada hambanya? Ujibu da'watad da'i. Kalau mereka memohon sebuah permohonan kepadaku, kalau mereka meminta permintaan kepadaku, kalau mereka berdoa memohon kepadaku, maka akan kuperkenankan permohonannya, akan kuperkenankan apa yang ia inginkan. Falyastajibu li, tentunya haruslah mereka memenuhi kewajiban-kewajibanku. Wal yu'minu bi, dan mereka harus beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat keberuntungan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Oleh karena itu, tema pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah sebab-sebab doa tidak diijabah oleh Allah. Karena kalau kita lihat itu tadi ayat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka meminta kepadaku, maka akan kuperkenankan permintaan mereka. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang kita bertanya-tanya di dalam hati, kalau Allah katakan kita berdoa akan dikabulkan, toh kenapa yang sudah sekian lama saya berdoa belum dikabulkan? Toh kenapa sudah sekian lama saya memohon kepadanya, ternyata permohonan saya belum diterima? Maka kita lihat, ternyata ada penghalang, ternyata ada sebab-sebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa doa tidak diijabah oleh Allah? Salah satu penyebabnya adalah tergesa-gesa di dalam berdoa. Bahasa itaon mopok. Nanti banyak orang tergesa-gesa, sehingga dengan tergesa-gesa dalam berdoa, dia tidak mampu menghayati doanya, tidak mampu membayangkan bagaimana doanya. Yang ada ya doa, tidak timbul penghayatan yang luar biasa. Nadong tadabbur di bagasan doanya, maka ya tergesa-gesa. Bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dengan bahasa yang lemah lembut, hendaknya dengan bahasa yang santai. Arakuamu pe bagasan anggo mangidue peng kamu tua yang daga neki tergesa-gesa pandokon na nirwa kunanggo na lehen dete. Olo tok assalamualaikum dunia hidup e karejo. Waalaikumsalam. Oh ya na perlu ya wacokot da epeng sadia 2 juta pokoknya ulok sewana wacokoti. Ono mi mana mesti badak membayaron ondope nimu. Arah kuna pala lehen. Tergesa-gesa warna tok. Mopo cuma tok assalamualaikum dunia. Waalaikumsalam. Marwa bang. Hatisnya bang. Ondok tongate santai main nih kan. Oh, nah songon ni siapa dongan ban majolo kopi. Nito te. Ibain kopi pajugu kia. Pajugu ko sa ilambong nai. Songon nalili nga bang sumulak tar ni mutong ate Pala to. Dahil nagpinin pasbot mulak di kiyo pagkapalay rapat. Matong ate. Wi bayalo dyan ay wabang pa kutang goryarot sautikan. Sautik betong kan? Arot sautikan. Sor-sarat na ito. Olo, palay sisipia jolo ko punya ipatenang niya jolo. Kan dito? O bang, sima. Ya betong maripikir niya. Rupa na ada maunya. Nurah nito. Karena tong rumi tawar pun tes mayar tangguru. Umato. Hadi. At jogot membayar julo-julo abang dah. Sadia 1 juta. O jadi mani ito. To yang boy do pe na yaro biade. Tok assalamualaikum Pak Marwa bang, ada untuk kuya bang, ade acau jujur saja tak bang ulang nadongi. Oh, bisa saja tidak ada. Ternyata dalam berdoa pun kepada Allah kita tidak boleh tergesa-gesa. Apa yang mau dikejar dalam hidup ini? Cepat tidak ada sebenarnya yang mempengaruhinya, lambat pun sebenarnya tidak ada yang mempengaruhinya. Kita serasa berburu-buru, berlomba-lomba. Kalau misalnya kita bubar dari pengajian ini, ada orang sampai ke rumahnya nanti jam, misalnya kita buatlah misalnya jam 16.30, ada yang sampai 16.35. Apa bedanya yang 5 menit itu? Sebenarnya tidak berpengaruh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah kita kalau berdoa jangan sampai tergesa-gesa. Maka idokonya aning Nabi
yustajabu li ahadikum ma lam ya'zal, ya, akan dikabulkan, akan diizabah doa salah satu di antara kamu, pasti akan dikabulkan, kecuali dalam berdoa itu ia tergesa-gesa. Allahumma qfir lana dzunubana wa Allahumma jelas bahasane. Kita anggun-anggun aja. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Biasa. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhumul amwat. Ini kan enak. Allah mendengarnya enak. Ketika orang yang diminta merasa senang dengan bagaimana cara kita menyampaikannya, maka insya Allah orang yang kita minta itu akan memberikan apa yang kita minta. Aman. Bardokonia, siapa itu orang yang tergesa-gesa wahai Rasulullah? Salah satu di antaranya adalah yaqulu qad da'autu rabbi, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya aku telah berdoa kepada Tuhanku. Medung kunia, madung loja doa umar doa, madung jot-jot doa umar doa, maloja umar doai, mapupu umar doai. Falam yastajib li, maka Allah belum mengabulkan doaku. Jadi rupanya setelah didongkon doa ni baik indah dikabulkan Allah. Nah setelah didongkon doa ni baik indah dikabulkan Allah. Soalnya ibadah ni batu Allah. Ulang merasa ibadah. Itarimu Tuhan delai indah diluai ni luar. Biar do. Yakini baik itarimu Tuhan ibadah ni baik. Asyik yakini baik itarimu Tuhan ibadah ni baik. Cukup syaratna dohot rukunna. Selesai. Anggonong iben Nabi kan syaratna, iben Nabi rukunna, maka mereka rejo ondonakin syarat dohot rukunnai. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Allah menerima doa kita, yakinkan Allah menerima ibadah kita. Ulang doa dong pikiran nima, kadang-kadang suni medong konia. Eleh malo jauh nomor doa inang gone kabul konna ningeto. Eleh mamar pupa nomor doa inang gone kabul konna. Eleh acit raku najot-jot mau merdoa itu Allah Subhanahu wa taala taindai kabul konna. Itu ternyata tidak boleh dikatakan seperti itu. Ndak toleh dong konsonia teh. Baru idokonia. Medokonia fayastahsyiru halakna mardo'ainingiya, ulang putus asa. Natola putus asa ibadasan hanguluanon ma bahatia mardo'atu Allah indah boleh kabulkan Allah, maka dia tidak boleh berputus asa. Asih pupus sumoni na mardo'ai. Intinya ikabulkan semua sana ikabulkan, diijabah sangat indah diijabah indah urusan nibai dado ngajari urusan niba ibabahat mardoatu Allah Subhanahu wa taala. Maka ulang putus asa. Asih kadang-kadang ibadah nibai itu Allah sekiranya mardoa iba dikabulkan Allah langsung doa nibai ramai bamat takon mardoa, berhenti kita berdoa. Sekiranya kita berdoa lalu Allah langsung ijabah doa kita, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita akan berhenti berdoa. Dan kalau kita berhenti berdoa, artinya kita berhenti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja itu kadang-kadang karena kasih sayang Allah kepada kita, karena cinta Allah kepada kita, maka doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita terus berdoa kepadanya.
supaya kita terus menghadapnya, supaya kita terus datang kepadanya, supaya kita terus melapor kepadanya. Nanti kalau diijabah, tak lagi kita melapor, tak lagi kita menghadap, tak lagi kita datang kepadanya. Maka sengaja Allah tunda supaya kita semakin sering datang kepadanya. Maka idongkon Nabi falam fayastahsir, ulangia putus asa. Nah dia harapna putus asa, fayastahsiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Orang yang putus asa dalam berdoa, kata Nabi SAW, adalah orang yang berhenti dalam berdoa. Mata kia sarupo redot kalak na dong penyakit namar penyakit ya malu jay na marubati na kung jauh marubat bening biala nga malu jauh na marubati nang na malum ninyo to ate. Jadi halak na songononan inda tolong. Begitu juga dalam berdoa, malu jauh na mardoai ta inda pada inda boleh kabul kon nakut jauh berdoa benimu inda tola ate. Jadi kita tidak boleh meninggalkan doa dan usaha. Jadi salah satu penyebab na idongkon Nabi, di samping ia tergesa-gesa, maka ikaluar konia ucapan nia malo jaya namar doai indah na ikabulkon ni Allah, kemudian lahir ma putus asa sehingga itinggal konia ma doa niai. Salah satu penyebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu diantaranya adalah memutuskan hubungan silaturrahim. Maka na isena adong lambisna, isena adong pecatna, sarupo may dohot penghalang ni doa. Penghalang ni doa. Maka ulang iba marlambis-lambis, ulang iba marpecat-pecat, pandokonya lang na jolo biari. Musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 terlalu sedikit. Hiduplah engkau mencari teman, hiduplah engkau mencari sahabat. Jangan putuskan hubungan silaturahim. Kenapa? Salah satu akibat daripada kita memutuskan hubungan silaturahim, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kadang-kadang putus hubungan silaturahim itu masalahnya masalah yang tidak jelas, hanya karena persaingan hidup dan persaingan gaya dalam kehidupan. Mereka saling bersaing, saling mengimbangi, akibatnya lahir kebencian. Lantas mereka tidak saling cakap-cakapan, sangape indah be marsipak kulingan. Dia mengaji, ina bujingan, coba nado tahu ni tu orang tu biarlah kena betul lang asengan berat kuin gitu. Dah boleh seperti itu, dah boleh. Tapi orang yang memiliki rahmat dalam hatinya, ada dia punya kesalahan, tiada gading yang tak retak, tiada insan yang tak berdosa. Sudah sekian lama saya tak cakap sama ni tuan rumah, ini dia tuan rumah, inilah mungkin jalannya saya bercakap bicara samanya. Giliran siapa mengaji, giliran ibu ini saya hadir, biar pertama-tamanya saya hadir. Ini orang yang membuka jalan jembatan silaturahim. Maka kata Nabi SAW apa? Ma min muslimin yada'u bida'wah, tidaklah seorang muslim berdoa memohon dengan sebuah permohonan laisa fiha ismun, yang tidak ada baginya dosanya, wala qati'atur rahim, dan tidaklah ia memutuskan hubungan silaturahmi, ihda khalani idongkon Nabi. Isi sena mardoa idongkon Nabi. Merdoa itu Allah Subhanahu wa ta'ala sian ita kaum muslimin muslimaton. Merdoa itu Allah. Na merdoaon indah sedang bermaksiat doanya tidak menimbulkan dosa.
kemudian dia tidak memutuskan hubungan silaturahim, maka doanya itu kata Nabi akan bercabang menjadi 3. Doanya akan bercabang menjadi 3. 1, kata Nabi, doanya akan diijabah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak dikabulkan, Ustaz. Kalaupun doamu tak dikabulkan, maka doamu itu akan menjadi tabungan ibadah. Harana namar doa ibadah deh. Maka begitu kita berdoa sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali kita berdoa, tak diijabah oleh Allah. Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak lupa. Kalaupun dia tidak ijabah, ternyata itu menjadi tabungan ibadah untuk kita di akhirat kelak nanti. Jadi tabungan ibadah. Sedangkan yang ketiga, kata Nabi, maka doanya itu akan berubah menjadi penyelamat dirinya. Penyelamat dirinya yang dimaksud bagaimana itu? Lewat doanya dia akan terhindar daripada keburukan-keburukan. Ini doanya. Dengan catatan kata Nabi, orang yang berdoa itu wala qati'atur rahim, tidaklah ia memutuskan hubungan silaturahim. Yuk kita ibu-ibu, kita berpikir-pikir. Kita yang berpikir-pikir, kenapa hidupku sempit? Kenapa hidupku ini tak tenang? Kenapa jiwaku tak bahagia? Kenapa penghasilanku say habis? Kenapa tak dapat dikumpulkan duit padahal gajinya besar? Kita tanya, ada kalanya seseorang itu adalah karena kurangnya silaturahim atau karena memutuskan hubungan silaturahim. Apalagi kalau dia hubungan silaturahimnya dengan orang-orang yang qorib dengan kita, orang tua misalnya, ya, orang tua, ayah, ibu kandung, ayah mertua, ibu mertua, itu sama saja. Dia tidak mau menyambung hubungan silaturahim, maka Allah tidak akan ijabah doanya. Itu penyebabnya kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, sebab-sebab doa tidak diijabah oleh Allah, salah satu penyebabnya adalah meminta yang bersifat dosa. Bagaimana meminta yang bersifat dosa? Ma min muslimin yada'una bida'wa laisa fiha ismun. Tidaklah seorang muslim berdoa melainkan doanya akan diijabah kecuali doanya mengandung dosa. Apa itu contohnya doa mengandung dosa? Mendoakan orang supaya sakit, ini nggak boleh. Mendoakan orang supaya sakit nggak boleh. Pulang ngaji sandalnya diambil orang, sampai dia di rumah pahala nakin lebih bayar tabu si solok kiu pakai mengajar rumah mengalakap na sangapat ni si ini tu untuk lalu bagas langsung solat hajat 2 rakaat. Ya Allah ya Tuhanku, betul isi membuat solopki manakku solopki tuatku ulin mai siapa pengajaran. Ini doa tak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kalau kita misalnya kehilangan sesuatu, kita doanya beda. Doanya beda. Biasanya kalau orang datang ke rumah, biasanya kalau orang datang ke saya, ada benar ramuniku. Sono na ustad mangi doa jolo, arana itap kualap handphoneku mago nih itu ngerti. Apa saya bilang? Saya bilang, kamu baca Fatihah, kamu baca Qul Huwallahu Ahad, kamu baca Qul A'udzu birabbil falaq, kamu baca Qul A'udzu birabbin nas, kamu baca sholawat, kamu baca tabbat syada, kamu hadiahkan kepada pencurinya. Ya, kenapa dihadiahkan Ustaz? Udah dia curi, kasih lagi dia hadiah katanya. Ya, kenapa? Dengan harapan kita berdoa semoga dia mendapatkan hidayah. Masalah hukum menghukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berharap atau menginginkan seseorang itu agar dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi pemanaku solokki Tuanku,
Anggo bisa gari terkatuk-tuk mapat nai lima jari-jari naimu. Nangkan terkatuk-tuki. Gano doaon sodapot hidayah. Maka ketika engkau memohon supaya ia dapat hidayah, ternyata dia tak dapat hidayah, masih saja dia melakukan kesalahan lagi yang sama, ya, tak didengarkannya Bung Haji Roma Irama. Kan kalau Roma Irama kan gitu, cukup satu kali kehilangan tongkat, sekali pesilap. Pola berkali-kali berarti naik pasilap silap. Naik pasilap silap nih. Aduh marak pol terus ni me. Terdapat dia marbonceng bayoy. Yola tia. Ala mangido mapa wangi nasilap baw ini to. Donak boron. Allah sobar masoni demi nak dana kondran itu. Marpupu hidayah. Silap depan wamun warni. Indah bini rapu silap warni teh. Tapi kalau sekali barangkali silap, khilaf ya. Khilaf dia. Tapi yang gua berkali-kali maka sengaja. Tapi ada juga itu perempuan tiada maaf bagimu. Ada juga seperti itu kan. Nah itu dia. Dan kita nggak boleh berdoa mendoakan keburukan kepada orang lain, tak boleh. Mendoakan kejelekan kepada orang lain tidak boleh. Kenapa? Orang yang berdoa keburukan dan kejelekan kepada orang lain, maka doanya itu akan berputar berbalik arah. Kalau kita doakan orang buruk, maka Allah akan berikan buruk kepada kita. Kalau kita doakan orang celaka, maka Allah akan memberikan kecelakaan kepada kita. Kenapa? Karena menghukum itu bukan hak kita, ya, tapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang menimbang siapa benar, siapa salah. Itu dia. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi doa itu penyebabnya tidak dikabulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Memiliki hati yang lemah. Artinya bagaimana? Orang yang berdoa itu tidak memiliki hati yang lemah, hatinya keras. Maka kata Nabi, ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu dengan tadarruan. Apa itu? Merendah diri. Jadi kalau merendah diri itu kepada Allah boleh, tetapi kalau kepada manusia jangan. Ada orang merendah diri kepada manusia, ini berdosa. Kalau kepada manusia yang boleh hanya merendah hati. Kalau rendah hati boleh kepada manusia. Pi keleana cantik konya kata ko ulang ko kombang. Ya do, wi dah kele biasa do dah ni mutong dia betung do punya cantik bakit menalaya. Awal rupanya dia guys nangurnya to. Ate? Jadi dia rendah hati dengan kecantikannya, rendah hati dengan kekayaannya, rendah hati dengan ilmunya, rendah hati dengan hartanya, rendah hati dengan pangkatnya. Ini sangat dipunten oleh Allah dan Nabi. Tapi kalau rendah diri tak boleh. Macam mana orang rendah diri? Orang rendah diri tak malu berbuat dosa di hadapan manusia, tak malu bermaksiat di khalayak orang ramai. Ini rendah diri ini. Maka ini harus dijaga. Tapi kalau kepada Allah kita harus rendah diri. Kenapa? Allah tahu segala sesuatunya, mulai dari yang nampak sampai yang tak nampak, mulai dari yang dilakukan sampai yang belum dilakukan, mulai dari yang sudah dilakukan sampai yang akan dilakukan. Semuanya Allah tahu. Maka wajar kalau kita merendah diri kepada Allah. Maka kita merendah diri kepada Allah dalam berdoa. Lalu kata Allah, wa khufiyatan. Apa itu? Hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan suara yang lemah lembut. Dengan suara yang lemah lembut. Dengan suara yang lemah lembut. Auti Ustaz, memang dasar nagogodo suara kubiado may ini muto. Naidokon lemah lembut nang gogogo sangat indana. Adong memang itu dasar nagogo suara niya.
Tapi lemah lembut itu kan tahu kita iramanya orang marah dengan tidak marah, orang kesal dengan orang yang tidak kesal, orang berharap dengan orang yang tidak berharap. Ya Allah, Allahumma ghfir lana ya dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dapat dia rasanya dalam berdoa dengan nadanya, dengan kelembutannya. Lo atau masuk-masuk musibit kamu juga kunus tadi aku nali balik muda. Mutra untuk balai baik. Namun dia masuk nomor kusip-kusip sesedaunya. Berdoa asok-asok berterjemah dari Allah. Dia tok soni maksudnya. Tong biado dengan nada yang indah. Kita berdoa kepada Allah dengan nada yang indah. Allah suka yang indah, maka lakukan keindahan-keindahan agar kita mendapatkan ijabah dalam berdoa. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kenapa? Karena Allah tidak suka berlebih-lebihan. Makanya dia itu suara yang lemah lembut. Ulang magogotu, ulang masuk tuh. Ulang maginjang tuh, ulang mapendek tuh. Ayo otong dia bapala berdoa lagi jangan. Sampai-sampai mengapir wapat ni jamai tuk tangan ni jamai. Amin. Nariling mai benak borun itu amin itu. Marung-marung nutong dia sini doa ni tambah-tambah hidup pisi butang nama lo ya amin itu. Buat biar memukul doa musoni. Lalu merdoa mengangkat tangan, hati-hatimu menggutguti. Merdoa mengaminkan, tay hati-hatimu makeceti. Hati-hatimu maniari. Buat biar mereka kabulkan doa ni ba. Makana sedang-sedangnya. Makana perlu dibahas. Biado mengaminkan doa sapane padena. Betul tak? Mengaminkan doa sapane padena. Ada otong dia mah. Amin. Pada soni pengaminkan niya salam eh. Ate? Ano mulai ba soni? Amin. Salah. Asi mula soni benia pembenna anai panjang minne pendek maka marubah ma'artina. Amin. Amin. Berimanlah. Disuruh beriman Tuhan. Kita nak beriman. Ada otong ni ba? Amin. Percayalah. Karena tong ni dia kawan Tuhan ni be. Ada orang dia batuna sulit mesti. Amin. Dah boleh mana boy. Amin. We mau je dah bincang tu be doa ni gitu. Kan? Mau je dah ni. Bincang tu be doa ni. Semua betul tu matong dah boleh. Amin. Pokoknya yang ulang yang mendoa beda. Amin. Ucap tu doa. Maka boleh dong konia amin pendek min maka artinya amanlah kan itu ni. Dia orang musuh ni panjang A panjang mi amin. Oke anggo ibanya sawani amin. Maka perkenankanlah ya Allah. Maka amin dalam solat itulah yang bagus. Mula imam kita solat kan sendiri waladdallin ning imami amin. Itu biasa kan ima amin na betul yang berdoa sini asal kita baik amin na bo amin oh lo amin oh cocok bener dia tercocok be kan. Maka yang benar adalah amin. Panjang anai, panjang minnai. Itu cara berdoa. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pening Nabi, dongkon Nabi. Hendaknya dalam berdoa kepada Allah kita tidak mendikte. Najiri no mendiktion. Yang camia.
hamunga daw mengancam melemang hidup. Awal sulunga ada tidak anak. Pas waktu puaso tung pula di uta-uta membain kambang loyang. Aduh do piam najol membain kambang loyang. Do tetong ate. Jadi romet tongau uma sedang membain kambang loyang. Tekon uma dia mepeng yau manabu sililin dot kombang-kombang api. Ini petong na musim pada waktu. Anak ko cimar lilin ko nak ko cimar kombang-kombang api mosok konon ni nato. Anggonai le inuma ubatal kon posok kon niko. Berarti kan mendikte kan? Dia mengancam. Anggonai le inuma ubatal kon posok kon, batal kon niya. Majamopat ubuat kambangon. Ratap dia tolak dana. Upangan. Pangan. Batal poso mininya. Batal tunai le inuma pengi niko. Oh, narod borgin mayo salmao niya. Malamnya memang saya menyesal. No tumatunga upangan kambang jamopat neraka. Lojana mulai menyokot sampai jam 4 sore. Katakan namanya ada anak. Ternyata dalam mendikte tidak boleh kita berdoa dalam mendikte. Kadang-kadang anak perharus sunguni. Dia sekolah nung tamat nina. Iman mahodani na to misalnya tokat. Anggo iman au itabusi au kareta baru au dia. Ada itu syarat, dia punya syarat. Punya dikte. Jadi kalau ada dia meminta punya dikte, sekali kita mau, nanti selama-lamanya dia akan gitu. Cuba mu dodok danaki puladong pangidon puladong hagiut munu yalai. Akon nelen mayalai epeng, selama-lamanya pasti akon epeng. Pasti akon epeng. Maka enggak boleh mendikte. Kayak ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Dilongkon Nabi, tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan berkata, Allahumma in syi'ta, ya Allah jika engkau berkehendak. Berarti dukunnya, ya Allah jika engkau berkehendak. Nah tole dukun Nabi sungguh berdoa. Ya do, pangido sokobul ido. Ulang jika engkau berkehendak, berarti mendikte. Allahumma in syi'ta fa'atini, jika engkau berkehendak ya Allah kabulkanlah. Betul rupa sungoni. Gado. Ela jika engkau berkehendak nih, gado kabulkanlah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkanlah permohonanku, kabulkanlah doaku. Ya, ulang do. Ya Allah, jika engkau berkehendak kabulkanlah. Fa innahu, maka sesungguhnya la mustakrihalah, dia itu tidak bisa dipaksa. Jadi Allah ini tidak bisa dipaksa. Margaya jadi dalam berdoa yang guna kubul-kubulnya nak kubul. Margaya iba. Ang iba kan so nakini. Hari pertama ang guna ile inuma batal kon posokon ni iba. Te? Ibatal kon. Borgin na manyosal kon nakin mang manyosal. Cukup na puaso. Oh ma tabu si beli ini kombang-kombang api. Leng mangkamang do pitung. Do pitung ang wala na jolo na magkuid ora riyon. Palapun arayo. Pala binya. Oh, anggonai le numa ubatal kon buse posok kon niko. Berpikir mau maonon. Allah, ibatal kon buse benar. Kemani mang. Kenapa? Barangkali ibu bisa dipaksa. Barangkali ayah bisa dipaksa. Dengan dikte-dikte kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipaksa. Makanya jika engkau berkehendak, kabulkanlah ningiba ndang go sidok konon soni. Biado ela jika engkau berkehendak nih. Dong kontusia, kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Ate, omedoknya. Banyak rupanya sebab-sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah. Pola di Al-Qur'an nakinin dua meya syarat bin Allah. On tambah-tambahan nama tuh dokon nabion. Di Al-Qur'an nakin dua meya syaratnya. Falyaminu bi, hendaklah engkau beriman kepadanya, yakin akan doa kita, yakin kita kepada Allah. Falyastajibu li,
hendaklah kita memenuhi kewajiban kita kepadanya, baik doa kita sudah dikabulkan maupun belum dikabulkan. Orang untuk kalak opak dikabulkan, arirun berdoa, dung dikabulkan, ndak berdoa biar. Kata, padahal dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, doa ni halaki bisa dikabulkan, bisa menjadi tabungan ibadah, bisa menjadi penghindar keburukan sianibah. Makanya pabat berdoa. Isi matahari dada kekuasaan dot kehebatan ni Allah Subhanahu Wa Taala biama. Mula mangido tu Allah Subhanahu Wa Taala botomu inang. Murbahati ba mangido, murjot-joti ba mangido, murpupui ba mangido, murjok rohani Allah Subhanahu Wa Taala. Ang dua wari ro kusut ku mangido na goyak lomu ni. Ang go sakali ro mangido kusun yakin do piarai. Yakin do piarai teh sakali. Roh tusun mangido. Kaum muslimin muslimat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehubungan di kampung saya ada pembangunan masjid. Saya harapkan ibu-ibu memberikan sumbangsinya untuk pembangunan masjid tersebut niku. Buat plastik gelir kon. Nang bubian yang udah ini karena sekali. Coba berkali-kali. Asal roban plastikna. Asal roban plastikna. Asal roban plastikna. Arabku 2 bulan pesoni bayan marustat plastiknya meniraku. Nah, itulah akibatnya kalau meminta kepada manusia. Sekali oke, 2 kali, 3 kali, 4 kali, barangkali masih oke. Tapi kalau sudah kebanyakan kita meminta kepada manusia, maka yang lahir adalah fitnah dan caci maki. Tapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, makin beribu-ribu kali, makin Allah suka. Asyik karena hakikat ni doai ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hakikat ni doai adalah ketundukan kepada Allah, pengakuan kebesaran terhadap Allah karena ketidakmampuan kita, karena ketiada berdayaan kita, maka kita pun bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Berarti pula berdoa iba aku nesadarkan dia tiati be. Nama putong iba tu mangido. Na kuat iba tu mangido gogo. Lemah iba tu mangido gogoan. Na mampu iba mangido tu maha kuat. Maka doa itu adalah pengakuan diri. Pengakuan bahwa kita lemah. Pengakuan bahwa kita tidak kuat. Pengakuan bahwa kita tidak mampu. Maka nak semakin jujur tiba berdoa, semakin Allah suka. Semakin jujur tiba berdoa, semakin Allah senang. Kenapa? Ketika kita banyak berdoa, berarti ketika itu pula kita banyak mengaku. Manusia kan mengaku mana bolat napa? Nabolat nih. Nabolatan manusia mengaku. Mana taralu ya pede bajul mod nang buraya mengakui. Oh lo, na sekali tong na marjoma kiami gari batarolo tapi na terkatutupat kuda utsajo mod. Di maborat dan mengakui. Susah mengaku kalah. Maka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik kita mengaku. Maka idongkon Nabi ad-du'a'u sukhul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Kita punya senjata. Apa senjatanya? Doa. Maka pergunakanlah senjata itu. Dengan mempergunakan senjata itu, maka akan bermanfaat bagi kita semua. Semakin sering kita pergunakan itu senjata, maka akan semakin baik untuk kehidupan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu seputar sebab-sebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum doa, mana tahu ada yang bertanya, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.